يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Alhaakumut takatsur. Ada yang tahu artinya apa? Alhaakumut takatsur? Ada Al-Quran terjemahan mungkin di handphonenya, atau membawa Al-Quran terjemahan. Ada yang bisa mengartikan apa makna alhaakumut takatsur? Ada yang bisa membacakan satu orang? Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Ya, itu lanjutan ayatnya ya. Alhaakumut takatsurnya, bermegah-megahan itu telah melalaikan kalian. Ibu-ibu, bisa dibayangkan ayat ini turun 14 abad yang lalu di kondisi Jazirah Arab yang sangat gersang. Rumah yang waktu itu tiangnya adalah batang pohon kurma. Kemudian yang menjadi atapnya adalah pelepah-pelepah kurma yang berlantaikan tanah. Dan turunlah ayat ini, Alhaakumut takatsur, yang tunggangan mereka itu unta dan kuda. Bisa terbayangkan bagaimana dengan kondisi kita saat ini, yang duduk beralasan karpet yang nyaman, tidur di atas kasur yang empuk, bahkan mendapatkan kesejukan dengan pendingin ruangan yang luar biasa. Hampir di setiap rumah ada. Makanan yang berlimpah, tidak ada yang mengikat batu di perutnya untuk menahan lapar. Subhanallah. Jika 14 abad yang lalu dengan kondisi yang serba minim itu, turun ayat ini, Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian, bagaimana dengan kondisi kita di zaman sekarang? Berapa banyak hal yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala
ternyata banyak yang justru melalaikan kita, bukan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat tidur yang harusnya menjadi tempat yang mana kita dapat beristirahat untuk memulihkan kondisi fisik sebelum melanjutkan ibadah di hari berikutnya, ternyata menjadi faktor yang melalaikan kita untuk bangun melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Yang tadi di rumahnya, suaminya sholat subuh berjamaah, mungkin ada beberapa orang, tapi mungkin juga banyak yang ternyata suaminya tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah karena terlelap tidur di tempat tidur yang empuk tersebut. Maka PR besar bagi kita, jangan sampai ayat ini ternyata tidak menjadi pelajaran penting bagi kita, justru kita semakin menjadikan kenikmatan Allah itu sarana untuk melalaikan diri kita, waliyadzubillah. Jangan sampai seperti itu. Ingat selalu ayat ini, ibu-ibu. Alhaakumut takatsur, diturunkan dalam kondisi serba kekurangan yang ada di tengah-tengah sahabat. Bagaimana dengan kondisi kita yang serba mendapatkan kenyamanan yang luar biasa. Jadi kita ini bukan kurang nikmat sebetulnya, hanya kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kendala kita itu bukan pada kurangnya kenikmatan, tapi kurangnya rasa syukur. Saya pernah sampaikan kan bahwa kenikmatan yang kita rasakan itu kalau diketahui oleh raja-raja zaman dahulu, mereka iri dengan kita. Kalau Raja Romawi tahu ternyata untuk dapat meminum air yang dingin itu, dia tidak perlu susah payah melakukan segala macam proses. Kita ini dapat minum air dingin hanya tinggal membuka kulkas saja. Itu kalau mereka tahu, mereka akan iri. Raja-raja Arab zaman dahulu, mereka itu jika ingin merasakan udara yang nyaman, yang sejuk, itu orang-orang yang di sampingnya harus mengipasi mereka. Mereka iri dengan kita yang kita tinggal pencet langsung merasa dingin di ruangan yang ber-AC. Mereka nggak dapat nikmat itu, kita dapat nikmat ini. Qarun kalau tahu bahwa di zaman dia itu perlu beberapa orang untuk memikul kuncinya untuk menampung hartanya. Qarun kalau tahu mudahnya menyimpan uang di zaman sekarang, bertransaksi begitu mudah di zaman sekarang. Lewat handphone orang bisa transfer uang. Dengan kartu bisa menarik uang dari ATM, dia akan iri dengan kita. Cuman bedanya Qarun hartanya punya, kita punya kartunya saja kadang-kadang. Itu kendala. Ya. Kalau fasilitasnya kita lebih dari dia, cuman hartanya mungkin masih banyakan dia. Raja Persia kalau tahu ibu-ibu sekalian punya kasur-kasur yang empuk di rumah, karpet yang nyaman seperti ini, mereka akan iri. Jadi sebetulnya kita ini bukan kurang nikmat, hanya kurang dalam bersyukur. Maka jangan sampai ayat ini tidak jadi pelajaran bagi kita. Alhaakumut takatsur. Baik. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Umdatul Mar'ah, dan kita sekarang sampai kepada hadis yang ke-6. Betul? Ya, hadis yang ke-6 dari 100 hadis pilihan berkenaan dengan wanita. Jadi buku ini, Umdatul Mar'ah ini memang khusus untuk wanita. Jadi jangan sampai nanti ibu-ibu ada yang nanya, harusnya suaminya juga dong. Enggak mungkin saya kasih tahu kewajiban suami di hadapan ibu-ibu. Karena nanti ibu-ibu akan menuntut lebih banyak kepada suami. Jadi karena kajiannya kajian akhwat, maka yang diberitahukan adalah kewajiban wanita, bukan kewajiban suami. Ya. Karena kalau kepada masing-masing pihak kita beritahukan kewajibannya, insya Allah akan mendapatkan hasil yang maksimal. Tetapi jika ke masing-masing pihak kita beritahukan kewajiban pasangannya, maka yang ada adalah keributan. Itu sesuatu yang nyata. Saya ambil contoh. Misalkan kajian sekarang nih pagi, saya beritahukan kepada ibu, hak ibu dan kewajiban suami. Kajian bapak-bapak ba'da maghrib, saya beritahukan haknya suami, kewajiban istri.
Kira-kira ba'da Isya ketika bertemu itu akur apa bertengkar? Ibu, kalau saya beritahukan ke ibu sekarang haknya ibu, kewajiban suami, kemudian di kajian maghribnya itu saya beritahukan haknya suami dan kewajiban istri, kira-kira ba'da Isya itu bertemunya itu akan penuh dengan kedamaian atau pertengkaran? Pertengkaran, karena masing-masing akan menuntut haknya. Tapi jika kajian sekarang saya beritahukan kewajiban istri, hak suami, kemudian kajian maghrib saya beritahukan haknya istri, kewajiban suami, kira-kira ketika ba'da Isya berjumpa itu damai apa tidak? Damai, ya. Maka nanti mungkin ada beberapa poin yang berkenaan dengan kewajiban ibu-ibu, tidak perlu protes. Kenapa tidak ada kewajiban suami? Karena yang memang yang mendengarkannya adalah istri atau wanita. Baik. Kita mulai terlebih dahulu bab yang ke-6, diberikan judul oleh Syekh Hafizahullah adalah At-tafadulu wa tanafusu bainan nisa innama huwa fi sifatil kasbiyah al-hamidah al-murtabitatu biwadhifatil untha la bil jamali walal anaqah. Jadi kata beliau menyebutkan bahwa keutamaan dan persaingan di antara wanita untuk mencapai keutamaan itu adalah berdasarkan kepada sifat-sifat yang dia upayakan untuk dapat dia raih. Karakteristik yang bisa dia dapatkan. Bukan kepada sesuatu yang berkaitan dengan kecantikan seorang wanita. Karena ibu-ibu lahir dengan kecantikannya masing-masing. Berbeda-beda. Bukan hasil jeripayah ibu-ibu sekalian. Jadi ibu-ibu lahir macam-macam. Ada yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan cantik dengan mata yang lebar, ada yang cantik dengan mata yang sipit, ada yang Allah karuniakan ketika lahir cantik dengan rambut yang lurus, ada yang dengan rambut keriting, berbeda-beda. Maka tidak perlu seseorang bangga dengan hal tersebut. Dan tidak ada keistimewaan pada hal tersebut. Yang istimewa itu adalah ketika ibu-ibu berusaha menjadi lebih baik pada perkara-perkara yang memang ibu di sana ada usaha, ada kinerja untuk hal tersebut. Baik. Yang dibawakan di sini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yang mana Nabi SAW bersabda, "Khairu nisa'in raqibnal ibil salihu nisa'i Quraisy." Ahnahu ala waladin fi sigharih wa ar'ahu ala zawjin fi dhati yadih. Wanita terbaik yang menunggangi unta, maksudnya di sini adalah wanita terbaik bangsa Arab. Jadi yang menunggangi unta maksudnya adalah wanita bangsa Arab. Kalau di situ terjemahannya apa? Bisa diulangi terjemahannya apa di wanita terbaik sebaik-baik wanita pengendara unta adalah wanita Quraisy. Baik, pengendara unta ini maksudnya adalah bangsa Arab. Sebaik-baiknya wanita yang menunggangi kuda maksudnya bangsa Arab adalah wanita Quraisy. Dan ini bukan berarti bahwa secara mutlak wanita Quraisy itu lebih baik daripada wanita yang lain. Tidak secara mutlak. Tetapi secara umum, wanita Quraisy itu adalah wanita terbaik dari bangsa Arab. Jadi bukan berarti wanita yang tidak menunggangi kuda itu tidak mungkin lebih baik dari wanita Quraisy, tidak. Oleh sebab itu Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, setelah meriwayatkan hadis ini, beliau Abu Hurairah sahabat mengatakan apa? Walam tarkab Maryam bintu Imran ba'iran qat. Dan Maryam bintu Imran sama sekali tidak pernah menunggangi unta. Maksud dari Abu Hurairah ini adalah bahwa tidak secara mutlak wanita Quraisy itu lebih baik daripada
yang lain. Tidak secara mutlak bahwa wanita yang mendongeng unta itu lebih baik daripada wanita yang lain. Karena apa? Maryam binti Imran pun tidak pernah disebutkan menunggangi unta. Maka bukan berarti secara mutlak bahwa wanita Quraisy itu lebih baik. Namun secara umum mereka adalah wanita terbaik dari bangsa Arab. Ya. Dan Maryam ini binti Imran. Kalau Nabi Musa ibn siapa? Musa ibn Imran. Apakah Imrannya ayah Nabi Musa itu Imran yang sama dengan ayahnya Maryam? Ibu-ibu? Sama atau tidak? Harun saudaranya siapa? Saudaranya Nabi Musa. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ukhta Harun, maka na abukim ra'a sawin. Wahai saudarinya Harun. Ini ucapan kepada siapa? Kepada Maryam. Nabi Musa adalah saudaranya siapa? Harun. Musa ibn Imran dan Harun ibn Imran. Dan di dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ukhta Harun, wahai saudaranya Harun. Kepada siapa ini? Kepada Maryam. Berarti Maryam apakah saudarinya Nabi Musa? Adiknya Nabi Musa atau kakaknya Nabi Musa? Ibu-ibu? Fokus? Ya. Faham maksud saya? Maryam itu putrinya Imran. Nabi Musa putranya Imran. Harun putranya Imran. Harun dan Nabi Musa ini adik kakak. Betul. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun. Kepada siapa? Kepada Maryam. Apakah berarti bahwa Maryam ini adalah saudari daripada Musa dan Harun? Iya? Yakin sekali. Ya. Jadi ini adalah kesamaan di dalam nama, bukan orang yang sama. Karena jangka waktunya panjang. Maryam ini adalah ibunya siapa? Nabi Isa. Maka jaraknya panjang antara Maryam dengan Musa. Berbeda cukup jauh usianya dan masa hidupnya. Jadi ibu dari Nabi Isa Maryam. Maryam ini adalah putri daripada Imran. Dan itu adalah Imran yang berbeda dengan ayahnya Nabi Musa. Terus bagaimana dengan surat Al-Imran? Ini yang dimaksud apakah ayahnya Nabi Musa? Keluarganya ayahnya Nabi Musa? Atau keluarganya Maryam? Ayahnya Maryam? Dalam surat Al-Imran yang dimaksud adalah Al-Imran, Imrannya ayah Nabi. Ayah Nabi? Bukan. Ayah dari Maryam. Ayah dari Maryam. Ya. Pusing? Nih saya coba mudahkan ya. Jadi Maryam itu punya ayah namanya Imran. Nabi Musa punya ayah namanya Imran. Imrannya Maryam dengan Imrannya Nabi Musa berbeda. Karena perbedaan zaman antara Nabi Musa dengan Maryam. Baik. Surat Al-Imran ini berbicara tentang keluarganya Imran. Yang dimaksud adalah keluarganya Imrannya ayahnya Maryam. Baik, selesai sampai di sini? Baik. Lantas bagaimana dalam Al-Quran disebutkan Ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun kepada Maryam. Ini maksudnya apa? Kata para ulama, maksudnya adalah dua. Yang pertama adalah saudara dalam agama. Sama-sama mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau yang kedua, memang Maryam sendiri punya saudara namanya Harun. Hanya sama, jadi ayahnya sama dengan Nabi Musa dan saudaranya memiliki nama yang sama dengan Nabi Musa. Itu dua kemungkinan. Ya, dua kemungkinan. Dan Maryam ini juga, dia iparan dengan siapa? Dengan Nabi Zakaria. Dengan Nabi Zakaria. Jadi Maryam ini iparan dengan Zakaria. Karena saudarinya Maryam itu menikah dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria punya anak siapa? Yahya.
punya anak Yahya. Jadi Yahya dengan Isa itu sepupuan. Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu sepupu. Ibu mereka adik kakak. Ya. Ibu mereka adik kakak, mereka sepupu. Jelas ibu-ibu? Jelas sekarang bedanya Imran dan Imran. Jadi biar nanti ibu-ibu tidak muncul pertanyaan. Jadi kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Maryam yang istimewa, yang luar biasa itu nggak pernah naik unta. Ingin menjelaskan Abu Hurairah di sini bahwa bukan berarti secara mutlak wanita Quraisy itu lebih baik. Tapi secara umum mereka lebih baik dari bangsa Arab yang lain. Kenapa? Rasulullah jelaskan. Detailnya itu kenapa? Bukan kecantikannya, bukan karena apa-apanya, bukan. Tetapi karena sikap dan perbuatannya. Apa itu? Ahnahu ala waladin fi sigharih wa ar'ahu ala zawjin fi dhati yadih. Karena mereka itu, wanita-wanita Quraisy itu adalah yang paling lembut terhadap anak-anaknya di saat anak-anaknya kecil. Dan yang paling menjaga terhadap harta suaminya. Jadi ini dua nilai spesial dari wanita Quraisy. Mereka itu dikenal dengan kelembutannya kepada anak, tidak kasar kepada anak. Dan yang kedua, itu sangat amat menjaga harta suaminya. Tidak digunakan harta suami itu dalam hal-hal yang tidak baik atau keborosan tuh nggak ada dalam kamus mereka. Mereka betul-betul menjaga harta suaminya. Kata Syekh di sini ada beberapa faedah yang dapat kita petik dari hadis tersebut. Yang pertama adalah madhun Nabi sallallahu alaihi wasallam lisalihati min nisa'i Quraisy. Pujian Nabi terhadap wanita-wanita yang saleh dari bangsa Quraisy. Jadi, kenapa disebutkan wanita-wanita yang saleh? Karena tadi tidak secara mutlak lebih baik. Yang dipuji oleh Nabi adalah wanita-wanita yang saleh dari bangsa Quraisy. Ini adalah keutamaan. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka di saat ada orang yang Allah istimewakan, kita sebagai manusia itu harus dapat menerima hal tersebut. Di satu sisi yang lain, bagi orang yang mendapatkan kespesialan tersebut, dia tidak boleh menyombongkan diri dan bangga diri. Jadi nggak boleh seseorang itu berbangga-bangga dengan nasab, dengan faktor keturunan, nggak boleh. Ya. Bagi yang lain ketika ada yang diutamakan, ada yang dimuliakan, ya kita wajib untuk memuliakan. Sebatas kepada apa yang dibolehkan oleh syariat. Tidak boleh ghulu, tidak boleh berlebihan. Jadi ini adalah pujian Nabi kepada wanita salehah dari bangsa Quraisy. Kemudian yang kedua, hikmah yang dapat kita petik dari hadis ini adalah sababu thana'in Nabi ala nisa'i Quraisy tahallihinna bi sifatain jamilatain al-ula tata'allaqu bil aulad wa thaniyatu tata'allaqu biz zawj. Sebab pujian Nabi kepada wanita Quraisy ini adalah dikarenakan wanita Quraisy menghiasi dirinya dengan dua sifat yang amat indah. Yang pertama berkaitan dengan anak dan yang kedua berkaitan dengan suami. Berkaitan dengan anak dan berkaitan dengan suami. Al-khislatul ula, yang pertama yang berkaitan dengan anak adalah apa? Al-hunu 'alal aulad wal haniyatu hiyal mar'atul mushfiqatu 'ala auladiha al-harisah 'ala husni tarbiyatihim. Yang pertama adalah kasih sayang terhadap anak. Dan wanita yang disebut al-haniyah adalah wanita yang memiliki kelembutan, kasih sayang kepada anak-anaknya, sangat peduli kepada pendidikan mereka. Wal mutafarrighatu lidzalik, yang betul-betul mendedikasikan waktunya itu untuk mengurus mereka, untuk menjaga mereka, untuk mendidik mereka, untuk menyayangi mereka. Wa bi khasatin fi hali yutmihim, terlebih lagi di saat kondisi anak dalam keadaan yatim, ditinggal wafat oleh ayahnya. Fatatruku hadda nafsiha atau fatatruku haddu nafsiha minaz zawaj li haddi tarbiyatihim wal julusi ma'ahum. Terlebih lagi ada sebagian wanita yang
lebih memilih untuk tidak menikah kembali karena agar dapat lebih fokus untuk mendidik dan membesarkan anak-anak mereka di saat ditinggal wafat oleh suaminya. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama bahwa wanita Quraisy itu dipuji oleh Nabi yang pertama karena kelembutan mereka kepada anak. Maka seorang wanita itu tidak boleh kasar di dalam mendidik anak. Tegas itu tidak sama dengan kasar. Dan tegas itu tidak bertolak belakang dengan kelembutan. Sebagian ibu menganggap bahwa tegas itu harus kasar. Dan tegas itu berarti tidak boleh lembut. Tidak. Seorang ibu itu harus tegas. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Yang hak itu hak dalam mendidik anak. Tetapi sampaikanlah ketegasan itu dengan kelembutan. Jangan dibarengi dengan kekasaran. Tidak boleh seorang wanita itu mencaci maki anaknya dengan segala sebutan yang tidak baik. Baik dengan panggilan binatang ataupun dengan panggilan-panggilan yang dapat merusak mental anak. Seperti ucapan dasar anak nakal, dasar anak tidak tahu diri, dasar pembawa sial, dasar anak ini dan itu. Itu sering terucap dari lisan wanita kepada anak. Ini nggak boleh. Harus lembut kepada anak. Tegas boleh. Ya, justru diharuskan tegas, tetapi tidak boleh kasar. Sampaikan dengan nada yang baik dan dengan kata-kata yang bijak. Ya. Itu yang harus dilakukan oleh seorang ibu. Jika ingin mendapatkan kemuliaan sebagaimana kemuliaan wanita Quraisy. Kemudian wanita yang dipuji oleh Nabi ini, wanita Quraisy itu, mereka itu tidak hanya berlaku lemah lembut, tapi betul-betul fokus mendedikasikan waktunya itu untuk mengurus anak. Bukan berarti seorang wanita itu tidak boleh untuk bekerja. Wanita boleh untuk bekerja, tetapi alangkah baiknya jika memang cukup dengan nafkah suami, itu lebih baik. Dan keberkahan itu akan datang. Cukup di sini untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan memenuhi gaya hidup. Karena banyak di antara wanita yang memutuskan untuk meninggalkan pendidikan anak secara langsung dan lebih memilih untuk bekerja di luar dengan dalih bahwa gaji suaminya tidak cukup. Padahal tidak cukup ini untuk memenuhi gaya hidupnya, bukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga mereka lebih memilih untuk bekerja di luar rumah, kemudian meninggalkan pendidikan kepada anak secara langsung, terutama di saat mereka masih berusia balita. Maka hal ini perlu diperhatikan. Yang pertama adalah jika memang dalam nafkah suami itu cukup, sebaiknya wanita fokus untuk menjadi ratu di dalam rumahnya. Jika yang kedua, jika ternyata pendapatan suami itu memang tidak cukup, maka wanita boleh untuk membantu suaminya tanpa menelantarkan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga. Dengan apa? Usahakan mencari peluang usaha itu cukup dari dalam rumah. Cukup dari dalam rumah. Dia bisa menjual barang atau membuat makanan, kue dan lain sebagainya dari dalam rumah. Atau jika dia punya keahlian, dia bisa memberikan atau menjadi konsultan misalkan, atau dia seorang dokter, kalau bisa buka praktek di depan rumah atau dekat dengan rumah, itu luar biasa. Jadi usahakan ketika mau membantu itu tidak menelantarkan kewajibannya. Karena ingat, mencari nafkah bagi wanita, mencari penghasilan maisha bagi wanita, itu dalam rangka membantu suaminya. Maka tidak boleh dalam rangka membantu ini justru meninggalkan kewajibannya. Yang ketiga, jika memang dia harus bekerja karena seorang diri dalam mengurus rumah tangga, suaminya misalkan wafat, dan dia harus bekerja untuk menafkahi anak-anaknya, maka berhati-hatilah di dalam mencari pekerjaan. Pastikan tidak ada penyelisihan syariat di dalam pekerjaan tersebut.
Dan harus tetap ingat bahwa ada anak yang menanti kasih sayang ibu di dalam rumah. Karena nenek berbeda dengan ibu. Kakak, tantenya berbeda dengan ibunya. Jangan disamakan. Maka jika ibu-ibu sekalian misalkan dalam kondisi menjanda dan kesulitan untuk menafkahi anak, mau tidak mau harus bekerja, maka dalam perkara ini boleh untuk menikah kembali sehingga ada yang mencukupi kebutuhan ibu dan anak-anak. Ya. Ada yang dapat mencukupi kebutuhan ibu dan anak-anak sehingga bisa fokus di dalam mengurusi anak. Dan jangan menganggap sebelah mata ketika seorang wanita itu menjadi ibu rumah tangga, dia memutuskan menjadi ibu rumah tangga. Itu pekerjaan yang dahsyat. Pekerjaan yang gak ada liburnya. Pekerjaan yang tidak ada bebas-bebasnya. Ya, dari mulai bangun tidur di waktu subuh sampai tidur kembali, itu pun tidur karena kondisi yang mengharuskan dia tidur. Kalau bisa dia gak tidur, mungkin tidak tidur seorang ibu. Pekerjaan rumah tangga itu bukan sesuatu yang mudah. Ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan mungkin tersulit di dunia. Betul ibu-ibu? Betul, paling sulit ya. Paling sulit sekali. Dan luar biasa lelahnya. Makanya luar biasa seorang wanita yang memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Dan bukan berarti buruk seorang wanita ketika memutuskan untuk bekerja selama tempat pekerjaannya itu tidak ada penyelisihan syariat di dalamnya. Ya. Dan juga jangan sampai seorang wanita mengatakan bahwa saya kan ingin menjadi seorang wanita karir. Saya nggak peduli anak saya mau bagaimana, mau seperti apa. Saya tidak mau diatur oleh suami saya. Saya tidak mau diperintah oleh suami saya. Aneh kalau punya pemahaman seperti ini. Diperintah oleh suami tidak mau dengan alasan kesetaraan gender, tetapi di kantor disuruh-suruh atasannya mau. Aneh. Saya paling aneh dengan tipikal wanita yang seperti ini. Disuruh suami tidak mau, merasa nggak boleh suami itu menyuruh dia. Tetapi kalau disuruh sama atasannya mau. Padahal yang menyuruh untuk taat kepada suami, syariat selama dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Maka cobalah untuk difikirkan matang-matang setiap langkah yang ibu-ibu putuskan. Apakah bekerja atau fokus dalam mengurus rumah tangga, maka di dua sisinya pasti ada sesuatu yang harus ibu fikirkan matang-matang. Jangan sampai ibu-ibu sekalian ketika memutuskan untuk bekerja, ternyata ibu-ibu bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, membantu suami. Ternyata hanya untuk memenuhi gaya hidup. Ibu-ibu jangan menganggap sama pendidikan ibu dengan pendidikan neneknya, pendidikan ibu dengan pendidikan tantenya, apalagi pendidikan ibu dengan pendidikan wanita yang membantu di rumah. Berbeda. Jangan sampai anak ibu itu lebih dekat dengan babysitternya daripada dengan ibu. Jangan sampai anak ibu itu lebih dekat dengan orang lain daripada dengan ibunya sendiri. Itu adalah hal yang paling menyedihkan bagi seorang wanita yang memiliki anak di saat anaknya lebih dekat dengan orang lain daripada dengan dirinya. Maka jangan sampai mendapatkan momentum kesedihan tersebut. Berusahalah untuk menjadi wanita yang terbaik untuk anak-anak kita. Kemudian di sini disebutkan al-khislatu tsaniyah, ri'ayatuz zauj. Bagaimana seorang wanita itu dia betul-betul menjaga suaminya. Dalam artian wahiya an taquma ala sya'ni zauj min kulli wajhin wa tuhafidha alaihi wa an tahfadha iradahu wa tuhsina at-tasarrufa fi malihi wa tajida tadbira amri baitihi. Dia betul-betul menjaga suaminya dalam artian dia memenuhi segala hal yang diperlukan oleh suaminya, menjaga kehormatan suaminya, dan ketika diamanahi harta, dia betul-betul jaga dan tidak sembarangan di dalam mengeluarkannya. Dengan perhitungan. Dan betul-betul menjaga rumah suaminya, dia jaga sebaik mungkin. Ya.
dia betul-betul merawat rumah suaminya, merawat suaminya. Ini adalah wanita yang baik sehingga mendapatkan pujian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang wanita di dalam rumah dia harus dapat menjaga kehormatan suaminya. Tidak boleh membongkar aib suaminya. Nggak boleh. Kecuali dalam rangka bertanya, meminta fatwa. Baru dibolehkan. Ya. Jangan mengombar aib suami apalagi kepada teman dekat. Kita nggak tahu nanti ibu-ibu cerai dinikahi teman dekat itu oleh suami ibu-ibu sekalian. Itu sering terjadi. Itu sering terjadi. Nggak boleh membongkar aib suami kepada siapapun. Ibu boleh menyampaikan aib suami saat di pengadilan sidang perceraian atau saat meminta fatwa. Apakah apa yang dilakukan suami saya ini membolehkan saya untuk mengajukan khulu atau apa? Itu dibolehkan. Tapi dengan dalih curhat itu nggak boleh membongkar aib suami. Dijaga aib suami, nggak boleh dibongkar aib suami. Sama suami pun tidak boleh membongkar aib istri. Ya. Dan jangan pernah merasa ibu-ibu sekalian itu merasa aman atas fitnah. Laki-laki bagi ibu-ibu ataupun wanita bagi suami ibu-ibu sekalian. Sering terjadi kadangkala suami istri merasa sudah akrab dengan kawannya sehingga kemana-mana bersama dua pasangan. Suami istri dengan suami istri. Itu sering sekali terjadi akhirnya perselingkuhan. Hati-hati dengan hal itu. Jaga kehormatan suami. Harus seorang wanita pintar menjaga diri. Ketika diamanahi harta, tidak boleh sembarangan mengeluarkan harta tersebut. Ketika ada di dalam rumah, harus dijaga kehormatan suami. Dan rumah yang ibu-ibu tinggali itu harus betul-betul dirawat. Betul-betul dijaga sebaik mungkin. Ya. Kenyamanan rumah itu tidak berasal dari kemewahan atau kesederhanaan rumah. Tetapi bagaimana ratu di dalam rumah itu menjaga rumah tersebut. Nyawanya rumah itu adalah wanita, istri ataupun ibu. Kalau rumah itu tidak ada sosok ibu-ibu sekalian, maka yang namanya rumah itu akan hampa. Akan hampa. Betul bahwa rumah itu adalah tempat tinggal bagi tubuh suami ibu-ibu sekalian, tapi tempat tinggal bagi jiwa suami ibu-ibu sekalian adalah ibu-ibu sekalian. Jadi mereka butuh rumah untuk tempat tinggal bagi tubuh, tetapi untuk jiwa mereka itu ada pada istri mereka. Ada pada istri mereka. Jadi suami ibu-ibu itu ya mungkin butuh tempat tinggal untuk badan, tapi untuk jiwa butuh istri. Laki-laki itu terlihat kuat, tapi sebetulnya mereka itu lemah. Sesuatu yang menenangkan bagi suami itu adalah ketika dia dapat memeluk istrinya. Barulah di sana dia mendapatkan kenyamanan. Jadi ketika suami ibu-ibu sedang ada masalah, cukup peluk dia, biarkan dia merasa nyaman. Kadangkala mereka tidak mengharapkan solusi dari istrinya, tetapi perlu kenyamanan tersebut. Jiwa mereka itu berasa nyaman ketika ada istrinya. Betul gak? Yakin, Bu? Nah, nanti tanya kepada suaminya masing-masing ya. Betulkah saya ini adalah tempat tinggal bagi jiwamu gitu. Jangan sampai tidak seperti itu ya. Jangan sampai tidak seperti itu. Baik. Kemudian bab berikutnya, bab yang ke-7. Diberi judul oleh Syekh di sini, anti tamtalikina adawati sa'adatar rajul. Ini luar biasa nih babnya. Bahwa engkau wahai wanita, sesungguhnya engkau ini memiliki segala perangkat, segala peralatan yang dapat mendatangkan kebahagiaan bagi laki-laki. Jadi ibu-ibu ini Allah berikan anugerah segala hal yang dapat mendatangkan kebahagiaan bagi laki-laki. Di sini beliau menukilkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa'i khair. Ditanyakan kepada Nabi, wanita seperti apakah yang baik? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, allati tasurruhu idza nazar wa tuti'uhu idza amar
wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Wanita apa yang baik? Seperti apa wanita terbaik itu? Kata Nabi SAW, yang pertama adalah yang membahagiakan ketika dipandang. Yang kedua adalah yang taat saat diperintah. Yang ketiga, yang tidak menyelisihi di dalam diri dan hartanya atas apa yang tidak disenangi oleh suami. Jadi tidak menyelisihi suami dalam diri dan harta. Ada beberapa poin penting dari hadis ini. Yang pertama adalah bayanu sifati khairin nisa wallati yanbaghi 'alal mar'ah an tatakhallaqa biha wa tahrisu 'alaiha. Hadis ini menjelaskan tentang sifat wanita terbaik yang sudah sepatutnya setiap wanita berusaha untuk memiliki akhlak ini dan menjaga hal-hal ini. As-sifatul ula al-jamal. Sifat yang pertama adalah kecantikan. Wa huwa fitri wa muktasab. Kecantikan ini, kecantikan fitri dan muktasab. Artinya apa? Kecantikan yang memang sudah dari sananya dan kecantikan yang muncul karena wanita tersebut menghias diri. Seringkali yang menghias itu lebih istimewa daripada yang sudah dari sananya memiliki kecantikan. Jadi ada orang misalkan wanita cantiknya standar. Yang satu lagi cantik sebetulnya. Tetapi yang standar ini dia lebih pandai untuk menghias diri. Maka kadangkala dia lebih terlihat baik dibandingkan yang tidak mau menghias dirinya. Maka seorang wanita itu harus menggabungkan di antara dua hal. Tidak ada wanita yang terlahir jelek, itu enggak ada. Cantik semua wanita. Namanya wanita cantik. Yang tampan itu laki-laki. Wanita itu cantik, maka dia harus berusaha untuk meningkatkan kecantikannya dengan pandai menghias diri. Di hadapan suaminya. Bukan di hadapan semua orang. Tapi di hadapan suaminya. Falmar'atul mamduhah hiya allati tahrisu ala jamaliha tiwal al-waqt. Fala yaraha zawjaha illa fi ajmali surah. Maka wanita yang baik itu, yang terpuji adalah yang berusaha untuk berhias secantik mungkin di hadapan suaminya. Sepanjang waktu. Jadi dia berusaha di hadapan suaminya itu, dia berhias secantik mungkin. Kapanpun. Suaminya pulang siang, pulang malam, pagi suaminya bangun, dia harusnya sudah berhias. Sebelum suaminya bangun. Banyak yang keberatan. Ya. Jangan sampai suami ibu-ibu bangun, ibu-ibunya masih tidur pulas, mangap. Nanti suami itu bisa apa? Bisa hilang perasaannya. Apalagi kalau mohon maaf, sebagian di antara wanita misalkan dia ngorok. Tahu ngorok mendengkur ya? Dengkur? Ngorok itu apa bahasa Indonesianya? Dengkur ya? Iya, jangan sampai seperti itu. Dia akan lihat, subhanallah, kok istri saya begini. Ya. Jadi berhias sepanjang waktu. Jangan suami itu diperlihatkan sisi yang kurangnya di hadapan itu. Jadi jangan sampai wanita itu pandainya berhias ketika keluar rumah. Ketika di dalam rumah ala kadar itu jangan. Kan banyak ibu-ibu nih kalau mau keluar rumah, mandi dulu. Bermake up. Berhias. Menggunakan wangian, pakai baju terbaik. Sampai di rumah, yang pertama kali dilakukan menghapus make up-nya. Mengganti bajunya. Kak, suami menyaksikan apa berarti? Sisi yang buruknya. Sedangkan yang di luar rumah, dari mulai satpam kompleks sampai di tempat ibu-ibu berkumpul dengan teman-teman, itu yang mereka lah yang menyaksikan kecantikan ibu-ibu. Kan aneh. Dan wanita ini super anehnya adalah dia menghias diri, tetapi ketika dilihat oleh laki-laki dia bilang ini pelecehan. Subhanallah. Kalau tidak mau, maka wanita harus pandai menjaga diri. Jadi pelecehan itu akan hilang jika ada kerjasama dari dua belah pihak. Wanitanya menjaga penampilan, laki-lakinya menjaga
pandangan. Ya. Jadi mau seluar biasanya apapun seorang laki-laki menjaga pandangan, tapi ternyata wanita berusaha untuk memberikan fitnah ketika keluar rumah, laki-laki imannya terbatas. Dia bisa saja akhirnya terjatuh dalam perbuatan dosa. Maka berhiaslah secantik mungkin di hadapan suami sepanjang waktu. Ya, selama ada suami, gunakanlah sesuatu yang terbaik. Yadkhulu fi qawlihi tasurruhu idza nadhar. Dan ini masuk dalam kategori hadis Nabi dalam yang pertama tadi yang mengatakan Nabi SAW bersabda, yang membahagiakan ketika dipandang. Maksudnya membahagiakan ketika dipandang itu apa? Yang pertama adalah basyashatul wajh wa talaqatuhu inda ru'yatiz zawj. Tersenyum. Enak kalau dipandang itu, dia wajahnya bahagia di hadapan suami. Jadi bukan cemberut. Jadi kalau suami datang itu senyumlah. Ya. Berusaha untuk ramah di hadapan suami. Banyak di antara wanita yang suami pulang itu memasang wajah cemberut. Enggak boleh. Wanita yang baik itu yang membahagiakan ketika dipandang. Dan kebahagiaan suami itu melihat senyuman dari wajah istrinya. Maka berusahalah untuk tersenyum di hadapan suami. Ramahlah di hadapan suami. Nadhafatul badan, kebersihan tubuh. Wanita itu harus menjaga kebersihan tubuhnya. Jangan dia tidak peduli terhadap kebersihan tubuhnya. Dia harus pandai untuk merawat tubuhnya. Ya. Kalau perlu dia menggunakan zaman sekarang skincare atau apa ya, itu tidak perlu yang mahal-mahal. Hanya mahal murah itu kan tergantung saja yang mengiklankannya siapa. Kalau bahannya itu kalau dibaca ya 11-12 sebetulnya. Maka berhiaslah di hadapan suami. Berhiaslah di hadapan suami, jaga tubuhnya. Tubuh ibu-ibu harus dijaga. Tibur raihah, harus wangi di hadapan suami. Jangan wangi masakan, wangi bawang dari dapur, jangan. Jangan menghadap suami dalam kondisi baru selesai dari dapur dengan bau aroma tubuh dapur. Tapi berusahalah menggunakan wewangian sebelum menghadap suami, sebelum berjumpa dan berbicara dengan suami. Apalagi misalkan jika yang punya ujian dengan aroma tubuh yang tidak bagus, yang tidak baik. Itu harus berusaha untuk meminimalisir hal itu. Misalkan tahu suami bakal pulang, dia mandi dulu. Berhias dulu selesai masak. Pulang jam berapa? Misalkan jam 1, dia pulang untuk makan siang. Maka sebelum zuhur itu selesai masak, mandi dulu. Ganti pakaian, gunakan yang wangi, baru nanti ketika suami pulang, suami itu merasa nyaman. Jangan ketika suami pulang, istrinya berhadapan dengan suami dengan aroma yang tidak baik. Penampilan yang ala kadar. Tidak mau berhias. Ingat ibu-ibu, dia nih baru datang dari kantor, dari tempat bekerja, yang di sana wanita yang datang dengan hiasan yang luar biasa. Maka jika datang ke rumah, tidak mendapatkan pemandangan yang baik, yang halal, otomatis dia dalam kondisi pandangan yang lapar. Nanti itu akan sama saja menyebabkan dia akan sulit untuk menahan pandangan ketika di luar rumah. Maka kenyangkan pandangannya ketika di dalam rumah. Terlebih jika ibu-ibu tinggal tidak ada orang lain di dalam rumah. Misalkan hanya berdua suami istri, anak-anak sudah besar atau anak-anak di sekolah. Itu usahakan berhias yang istimewa. Bahkan di sini disebutkan al-inayatu bi ibrazi mafatinaha. Berusaha untuk menampakkan pesonanya. Apa yang kira-kira menarik bagi suami ditampilkan di hadapan suami. Ditonjolkan di hadapan suami. Apa yang menjadi daya tarik pesona wanita di hadapan suami itu ditampakkan di hadapan suami. Terlebih lagi jika di rumah tidak ada siapa-siapa, hanya berdua saja. Itu wanita bisa lebih maksimal untuk menyenangkan suaminya dari segi penampilan. Ya. Kemudian juga husnu ikhtiyaril libas wa tansiqihi, dan harus pandai wanita itu untuk memilih pakaian dan mencocokkan pakaian yang digunakan. Jadi dia harus pandai memilih warna, menyatukan warna, jangan sampai atasan dan bawahannya tidak nyambung misalkan. Ya, dia harus pandai memilih warna. Kenapa? Untuk menyejukkan pandangan suami. Untuk menyejukkan pandangan
suami. Yang kedua adalah at-ta'ah lizauj. Tadi kata Nabi SAW, antuti'uhu idza amar, yang nurut kalau disuruh, kalau diperintah. Rasulullah itu sampai bersabda, ibu-ibu sekalian, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Andaikan aku boleh untuk memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Andai boleh, kan nggak boleh sujud kepada orang lain. Nabi nggak bilang aku akan perintahkan umatku sujud kepadaku, enggak. Tidak juga mengatakan akan perintahkan anak sujud kepada orang tuanya, tidak. Andai boleh, maka yang akan diperintahkan itu wanita untuk sujud kepada suaminya. Tapi nggak boleh. Ini menandakan bahwa suami memiliki keistimewaan dalam kepemimpinan. Ibu-ibu punya keistimewaan dalam sisi yang lain. Bukan berarti ibu-ibu tidak istimewa. Ada keistimewaan, banyak keistimewaan dari sisi yang lain. Tapi dari segi ketaatan, laki-laki adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Dan ketaatan kepada suami ibu-ibu sekalian itu berada dalam koridor ketaatan kepada Allah. Jadi kalau suami memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan syariat, ibu-ibu tidak boleh taat. Misalkan ibu-ibu ingin berjilbab yang baik, kemudian kata suami nggak usahlah, tutup rambut aja, atau saya nggak suka wanita yang pakai kerudung, lepas saja kerudungnya. Ibu-ibu tidak boleh untuk taat. Memang ada suami yang seperti itu? Banyak. Saya dulu pernah punya kawan, ibunya nggak boleh pakai kerudung sama bapaknya. Ibunya ingin menggunakan jilbab, dilarang oleh suami. Nggak boleh. Karena suaminya tidak suka wanita yang menggunakan jilbab. Waliyadzubillah. Nah ini tidak boleh taat. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Al-Khaliq. Jadi ibu-ibu taatnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika suami menginginkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, tidak boleh. Tidak boleh. Ya, dan sering terjadi keluhan dari wanita, kadangkala suaminya itu menginginkan, mohon maaf, untuk melakukan hubungan suami istri itu seperti kaumnya Nabi Lut. Maka istri tidak boleh taat dalam hal tersebut. Karena itu adalah kemungkaran dan perbuatan dosa yang luar biasa. Itu tidak boleh dilakukan. Nggak boleh taat dalam hal tersebut. Melakukan perbuatan kaum Lut itu tidak boleh diikuti hal itu. Dan itu penyakit yang sangat luar biasa. Karena mereka mendapatkan kenyamanan yang luar biasa ketika melakukan hal tersebut. Sehingga banyak yang ketagihan untuk melakukan hal itu. Dan itu bertentangan dengan ketentuan syariat. Hati-hati, jangan taat dalam kemaksiatan kepada Allah. Kemudian juga poin yang ketiga adalah sur'atul istijabah lahu idza da'aha li nafsihi. Maka wanita itu harus, bahasa kitanya, gercep kalau suami memerlukan sesuatu. Harus hadir ketika suami memerlukan sesuatu. Apalagi, mohon maaf ibu-ibu, jika suami memerlukan untuk berhubungan suami istri. Ibu-ibu tidak boleh menolak. Karena ujian fitnah laki-laki di luar itu luar biasa. Apalagi di zaman sekarang. Jika di zaman Nabi SAW saja kekhawatiran akan fitnah wanita itu besar. Padahal saat itu yang disebut mutabarrijat, wanita yang tabarruj itu di zaman Nabi itu adalah wanita yang nampak lehernya dan telinganya. Itu tabarruj, apalagi di zaman sekarang. Maka jika suami memerlukan, ibu-ibu harus siap. Dan niatkan hal tersebut lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena apa? Karena fitnah di luar sangat berat. Maka bantulah suami ibu-ibu dalam ketaatan. Ya, dengan hal itu. Kemudian juga yang keempat, i'anatu bil mali bil ma'ruf wa hasaba qudratiha wal muhafadzatu ala malihi. Jika ibu-ibu dapat membantu keuangan suami ibu-ibu, lakukan. Misalkan ibu-ibu punya warisan atau punya harta dari orang tua, dapat membantu suami, lakukan. Itu adalah perbuatan baik. Walaupun tidak wajib bagi ibu-ibu, tapi min bab ihsan, bagian dari perbuatan baik kepada suami. Ibu-ibu bisa memberikan kepada suami apa yang diperlukan oleh suami. Ya. Bantu, misalkan suami membutuhkan modal, ibu-ibu punya harta, bantu suami. Ya, bantu suami sesuai dengan kadar kemampuan ibu-ibu sekalian. Dan ketika diamanahi harta, maka jagalah harta tersebut dengan baik. Maksimalkan pemanfaatan harta suami dengan cara yang baik. Tidak boleh terlalu
boros dalam hal-hal yang tidak perlu untuk pengeluaran. Kemudian juga yang terakhir, wujubu khidmatiz zauj idh la yutasawwar an yakuna amrahu wajib at-tanfidh thumma yuqalu la yajibu alayki khidmatuhu. Jadi seorang istri itu diupayakan untuk berkhidmah kepada suaminya. Dia berusaha untuk menjaga suaminya, berkhidmah kepada suaminya. Ini ibu-ibu, jika ibu-ibu melakukan ini ibu akan mendapatkan keistimewaan yang luar biasa dari suami. Laki-laki itu sisi yang paling lemah dari laki-laki itu matanya. Kesimpulannya nih, titik terlemah laki-laki itu ada pada matanya. Kalau ibu-ibu dapat mengenyangkan matanya, ibu-ibu mau apa suami akan berusaha untuk memberikan. Yang penting matanya terkenyangkan. Paling lemah bagi suami itu mata. Jadi dia nggak bisa lihat yang cantik sedikit, yang bagus sedikit, lemah mereka. Mereka lemah. Kenapa? Kenapa sekarang kajian kalau pematerinya laki-laki itu ditutup dengan hijab itu kenapa? Karena mata kami itu lemah. Mata kami lemah. Dan mudah untuk terfitnah. Maka berusaha untuk menutupi hal tersebut. Berbeda dengan ibu-ibu. Mata ibu-ibu itu lebih kuat daripada mata laki-laki. Maka jagalah mata suami dengan membahagiakannya di saat ibu-ibu dipandang oleh suami. Ya, jangan ibu-ibu berpikir untuk masa bodoh dengan mata mereka. Saya pengennya seperti ini, enggak. Berusahalah untuk membahagiakan matanya dan taat di dalam ketaatan kepada Allah. Jadi kepada ibu-ibu sekalian jangan membantah suami. Jangan melawan kepada suami. Selama yang suami perintahkan itu tidak dilarang oleh syariat, ikuti. Jangan ngebantah. Walaupun ibu-ibu misalkan pengennya yang lain, cukup diungkapkan, kalau memang suami berkeputusan yang lain, ya sudah, ikut saja. Contohnya misalkan, ibu-ibu sekalian mau pindah rumah. Contohnya ibu-ibu mau pindah rumah. Bapak memutuskan untuk di komplek A. Ibu-ibu pengennya di komplek B. Diskusikan tuh. Kalau kata ibu sih sebaiknya di B, soalnya begini. Kalau kata bapak, kayaknya di A, soalnya begini. Akhirnya suami sebagai kepala keluarga, itu memutuskan untuk pindahnya ke komplek A. Nah, ibu-ibu harus nurut. Karena bukan kemaksiatan kepada Allah. Jangan cemberut. Nurut. Baik, ayah, jika memang itu keputusan ayah, silahkan. Kita ikut. Itu akan sangat membahagiakan suami. Mungkin ketika mendengar ucapan itu, dia akhirnya memindahkan dari mana? Dari A ke B. Kadang suami itu hanya ingin menunjukkan saya ini kepala keluarga. Coba nurut apa tidak dengan saya? Ketika ibu-ibu membantah, dia makin keras. Tapi ketika ibu-ibu lembuti, mungkin dia akan berubah. Sesuai dengan apa yang ibu harapkan. Maka berusaha untuk taat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa saya tadi sampaikan di awal bahwa hari ini kajian ini berputar seputar kewajiban istri. Agar ketika ibu-ibu pulang insya Allah semakin meningkatkan kualitas sebagai wanita salehah. Sebagai istri yang didambakan kehadirannya oleh suami. Jadi suami itu kalau lama dikit pengen pulang. Nggak betah di luar. Kenapa? Karena pulang ke rumah istrinya tersenyum. Dengar suara motor suaminya, suara mobil suaminya, istrinya itu yang bukakan pintu. Kemudian cium tangannya, diambil perlengkapan suaminya. Suaminya duduk disediakan minum. Ditanya mau makan apa. Ya, bajunya disediakan. Handuknya disediakan. Kira-kira suami betah di luar rumah apa di dalam rumah? Di dalam rumah. Tapi ketika suami ibu-ibu sekalian pulang, klakson gak dibuka-buka. Terus yang nyuruh buka adalah pembantunya atau supirnya suruh bukain. Sambutan pun tidak ada. Datang kondisi serba ala kadar dari istri. Kira-kira suami lebih betah di luar apa di dalam rumah? Di luar. Maka ibu-ibu harus berusaha untuk menjaga rumah tangga dengan baik, dengan memperbaiki diri. Saya yakin semuanya insya Allah wanita salehah, tetapi wanita salehah tentu harus berusaha untuk meningkatkan kualitas diri untuk semakin salehah. Bagi yang saat ini kondisinya tidak memiliki suami, semoga Allah berikan jodoh suami yang saleh.
Kalau yang belum menikah, semoga diberikan jodoh juga pria yang saleh. Ya. Dan jika kondisi suaminya sekarang ternyata belum sesuai dengan apa yang ibu-ibu dambakan dan harapkan, semoga ada perubahan dari suami. Ingat bahwa silahul mu'min itu doa. Senjata seorang mukmin adalah doa. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada yang mau ditanyakan silakan. Ada pertanyaan? Di kelas berapa? Kelas berapa? Anak antum? Ini ada pertanyaan, usia beliau 50 tahun dan usia suaminya 60 tahun. Setiap hari pergi ke kajian, kadang kesal karena sudah tidak ada penghasilan. Kalau suami marah, selalu mengatakan jual aja aset yang ada, mobil atau rumah. Mohon solusi. Mencari nafkah itu adalah kewajiban bagi laki-laki. Jadi ibu bisa memberitahukan bahwa, atau ibu request ke tempat kajiannya, suruh ustadznya bahas tentang kewajiban nafkah bagi suami. Nggak apa-apa. Ibu sampaikan ke DKM masjidnya, WA, tolong di kajian ini nanti bahas tentang kewajiban mencari nafkah untuk suami. Di WA ustadznya, minta nomor ustadznya di WA, minta bahas itu. Mungkin kalau yang menyampaikan pematerinya lebih akan didengar oleh suami. Kemudian jika ibu-ibu punya anak, jika ibu punya anak atau suami punya anak dan anak yang memberikan, karena suami misalkan kondisi fisiknya sudah tidak memungkinkan untuk bekerja, ya tidak masalah untuk menerima pemberian dari anak. Ya, usaha itu apa saja, nggak usah mewah-mewah. Yang penting tuh ada penghasilan, ada cara untuk menghasilkan rezeki. Ya. Dan kajian itu jangan menghalangi dari mencari nafkah. Baik yang ikut kajian atau yang mengisi kajian. Ya. Belajar itu kewajiban, mencari nafkah itu kewajiban. Berdakwah itu kewajiban, mencari nafkah itu kewajiban. Jadi nggak perlu dijadikan sebagai profesi. Baik pemateri ataupun yang ikut dalam kajian. Jangan sampai dikomersilkan kajian tersebut. Ya. Jadi tetap mencari nafkah wajib. Dulu itu ada Syekh Nu'man Al-Himyari kalau tidak salah. Seorang syekh di Darul Hadith di Damaj. Itu beliau kalau datang ngajar itu bawa gerobak. Isinya semangka dan melon. Jadi beliau kalau selesai mengajar syekh tersebut, itu keluar dari masjid. Di luar masjid itu beliau jualan melon dan semangka. Jualan apa ibu-ibu? Melon dan semangka. Itu dulu itu 50 real atau 100 real, biasanya dipotong-potong. Uang sini itu 2.500 sampai 5.000 rupiah. Beliau jualan melon dan semangka. Karena apa? Karena beliau tidak menjadikan mengajar ini sebagai profesi, tapi sebagai kewajiban. Sebagai apa? Kewajiban. Jika pemateri menjadikan dakwah sebagai kewajiban, maka apalagi yang hadir dalam kajian. Dia harus menjadikan menuntut ilmu kewajiban, tapi tidak boleh menelantarkan kewajiban yang lain, yaitu mencari nafkah. 1 pekan sekali cukup kalau misalkan sisanya dia pakai mencari nafkah, atau sepekan 2 kali, atau cari kajian yang tidak mengganggu dia dalam mencari nafkah. Dia cari kajian yang ba'da maghrib. Biasanya kan kajian bapak-bapak itu ba'da maghrib, ba'da subuh. Jarang kajian bapak-bapak di waktu duha. Di waktu bekerja itu biasanya kajian ibu-ibu. Ya. Nanti request saja Bu ke ustadz yang mengisi kajiannya, biar dapat nasihat dari pihak ketiga. Mohon pencerahannya bila seorang istri terzalimi dengan kelakuan suami.
yang sudah bertahun-tahun dan sampai suami menikah lagi. Ini berarti sudah dizalimi suami, terus suaminya menikah lagi juga, Bu ya. Dan mempunyai anak dari istrinya berarti ya. Dosakah istri bila menggugat cerai suami? Jadi di dalam Islam itu Allah memberikan hak kepada suami dan istri. Pernikahan ini atas keridhaan dua belah pihak ya. Terjadilah ijab qabul, yang tadinya haram jadi halal. Maka persatuan ini itu bisa berpisah dengan ucapan cerai dari seorang suami kepada istri, mentalak istrinya, atau si istri pun dalam Islam diberikan cara, yaitu untuk mengajukan khulu kepada suami. Kalau suami tidak mengindahkan, dia bisa mengajukan kepada pengadilan. Nanti pengadilan yang akan memutuskan. Maka seorang istri punya hak untuk itu jika merasa suaminya melakukan kezaliman. Akan tetapi jika masih mau menerima nasihat, sebaiknya dinasehati. Tapi jika sudah tidak mempan, musyawarah juga tidak mempan, seorang istri boleh untuk mengajukan khulu. Dan tidak perlu dalam pengajuan Lanjut ibu-ibu? Lanjut. Jadi seorang istri dia boleh untuk mengajukan khulu. Islam tidak membolehkan atau Islam tidak mengatakan bahwa istri mah dizalimi, nggak boleh kemana-mana dan nggak bisa ngapain. Enggak, Islam kasih pintu jalan di saat seorang istri merasa terzalimi. Dan seorang suami harus sadar bahwa Allah berfirman di dalam Al-Quran, fa imsakun bima'ruf aw tasrihun bi ihsan. Kalau mau bersama, perlakukan dengan cara yang baik. Kalau mau berpisah dengan cara yang baik. Jangan menggantung anak orang kemudian dizalimi anak orang. Makanya Umar ibn Abdul Aziz ketika ditanya kepada siapa aku nikahkan putriku, banyak yang melamar putriku nih, kepada siapa aku nikahkan? Kata beliau, atqahum, cari yang paling bertakwa. In ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yadhlimha. Karena orang yang bertakwa ini di saat dia sayang kepada putrimu, dia akan memuliakan putrimu. Di saat dia tidak suka kepada putrimu, dia tidak akan pernah sekalipun menzalimi putrimu. Maka saya ingatkan kepada ibu-ibu yang belum dapat jodoh, cari jodoh yang bertakwa. Cari suami yang bertakwa. Harta itu sekarang miskin, besok bisa kaya. Sekarang kaya, besok bisa miskin. Harta. Ya, yang penting itu ketakwaannya. Dan kalau punya anak perempuan, cari laki-laki yang paling bertakwa untuk jadi suami mereka. Jangan asal kaya, asal terhormat bapaknya, ibunya. Yang paling bertakwa. Itu yang akan menyelamatkan anak ibu-ibu sekalian. Jadi ibu boleh kalau merasa terzalimi, nasihat sudah tidak mempan, musyawarah tidak mempan, ajukan khulu, dibolehkan dalam Islam. Tapi sebaiknya didiskusikan terlebih dahulu dengan orang-orang terdekat yang betul-betul mengenal karakter suami. Bagaimana cara menyenangkan pandangan suami saat kondisi masih tinggal di rumah mertua? Terkadang ada ipar dan kerabat lain dari suami yang bukan mahram bagi istri. Di dalam kamar. Di dalam kamar ibu bisa berhias dengan hiasan terbaik. Ketika di luar kamar bisa pakai abaya. Abaya ini apa disebutnya? Gamis ya. Atau ibu-ibu menyebutnya gamis atau abaya ketika di luar kamar. Ketika dalam kamar pakai pakaian yang bisa menyenangkan pandangan suami. Ya, dan usahakan kalau memang ada ipar di dalam rumah, sebaiknya segera untuk pindah. Kecuali tidak ada ipar di dalam rumah, ipar laki-laki ya. Misalkan ibu tinggal di rumah bersama orang tua dari suami. Nah, usahakan kalau misalkan ada ipar atau ada mertua laki-laki, saran saya sebaiknya untuk mencari rumah di luar tempat tersebut. Bisa mengontrak yang dekat dengan orang tua suami agar masih tetap bisa maksimal berbakti kepada orang tua suami, ya, masih bisa berbakti kepada orang tua suami. Karena alhamu wal maut, ipar itu adalah maut, kematian. Ya, hati-hati. Kenapa sih ipar disebut kematian? Karena di saat seseorang bersama dengan orang lain, orang banyak yang mengingkari sehingga orang itu ketakutan untuk melakukan kemungkaran. Tetapi saat bersama ipar, orang tuh iparnya. Orang bilang begitu. Iparnya. Misalkan nih ibu-ibu sekalian, ibu tinggal berdua dengan suami.
Ketika suami tidak ada, tiba-tiba datang laki-laki ke rumah. Tetangga itu akan bilang, tuh siapa tuh laki-laki? Betul? Satpam makan nanya, mau kemana Pak? Akan curiga orang. Kenapa? Nih orang lain. Tapi ketika di rumah, ibu tinggal dengan ipar. Suami pergi misalkan bekerja. Ibu di rumah berdua bersama siapa? Bersama ipar. Orang lain tuh menganggap kan memang tinggal di situ iparnya. Di sanalah pintu setan lebih terbuka. Beberapa pekan yang lalu, saya mendengar kabar ada suami istri yang punya teman dekat, suaminya punya teman dekat seperti adik kakak, suaminya bekerja, ternyata istrinya selingkuh dengan teman dekat, sampai berzina. Sampai berzina. Terjadi hal seperti itu. Jadi ibu tetap bisa berhias kalau pas ada tamu, iparnya misalkan tamu, tapi kalau ipar tinggal di sana ada laki-laki, ipar laki-laki, atau ada mertua juga laki-laki, sebaiknya kalau saran saya cari rumah kontrak walaupun kecil, sehingga ibu bisa maksimal dalam ketaatan kepada suami dan juga terhindar dari segala fitnah. Bolehkah memberi makan kepada orang non-muslim yang meninggal? Keluarganya mungkin kalau dia meninggal nggak bisa dikasih makan. Kepada keluarga non-muslim yang meninggal, boleh-boleh saja mau memberi makan nggak masalah. Asalkan bukan dalam rangka kegiatan-kegiatan ibadah mereka. Misalkan kita lihat nih rumahnya kosong, kita kasih makan nggak apa-apa, sedekah kepada tetangga kita tidak masalah. Tidak masalah. Dan ternyata di sebagian umat di luar Islam pun, saya kira kan dulu itu acara 3 harian, 7 harian, 40 harian itu hanya di sebagian kaum muslimin di Indonesia saja yang melakukannya. Saya pernah tuh punya tetangga, sekarang masih tetangga saya juga, sebelah rumah persis, itu kan beragama Kristen. Orang tuanya waktu itu meninggal dan tiba-tiba mereka melakukan acara 40 harian dan 100 harian. Saya bilang subhanallah, ternyata ada juga di mereka acara seperti itu. Maka kalau dibilang acara 40 harian 100 harian ini acara Islam, saya nggak tahu dalilnya dari mana, karena ternyata tetangga yang Kristen pun melakukan hal tersebut. Kalau bertakziah waktu selama 3 hari, kalau memberi makan kepada orang yang telah wafat kepada keluarganya, itu bagian daripada hal yang baik. Jadi bukan kita makan di tempat dia, bukan dia yang menyediakan makanan, tapi justru yang disunahkan kita memberikan makanan kepada mereka yang telah wafat, diberikan kepada keluarganya, karena itu momentum mereka sedih. Mau bertanya, jika kita menjalankan ibadah haji atau umrah, selama dari berangkat, apakah kita menjama' qashar lebih utama atau berjamaah biasa di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Jadi qashar itu hukumnya adalah sunnah bagi yang safar jika dia sholat sendiri atau bersama orang-orang yang safar. Qashar itu menyingkat sholat dari 4 menjadi 2 dalam sholat duhur, asar, dan isya. Hukum qashar itu sunnah jika sholat sendiri atau sholat bersama orang-orang yang safar. Yang kedua adalah jama'. Jama' hukumnya mubah, menyatukan satu sholat dengan sholat yang lain. Sebabnya tidak hanya safar. Sebabnya bisa selain safar. Seperti karena macet total, hujan deras, karena mau operasi misalkan. Dia boleh untuk menjama' tanpa mengqashar, karena qashar khusus bagi yang safar. Kapan seseorang itu terhitung safar? Terhitung safar itu dari mulai perjalanan safar itu dilakukan. Dan dia masih boleh untuk mengqashar, bahkan disunahkan mengqashar selama berada di tempat tersebut itu lebih dari 4 hari, yang mana dia sudah tahu kapan dia akan pulang.
Sekarang saya ambil contoh nih. Tadi saya katakan bahwa qashar itu sunnah bagi yang apa? Safar. Jika dia sholat sendiri atau sholat bersama orang-orang yang safar. Berlaku mulai kapan? Mulai perjalanan safar. Saya ambil contoh. Ibu-ibu sekalian, berangkat dari rumah itu jam 11 siang. Menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Berangkat jam 11 siang, ibu-ibu sampai di bandara jam 2 siang. Maka di sana ibu-ibu sudah melakukan perjalanan safar bukan? Sudah, karena ibu-ibu mau menuju ke Saudi misalkan, ke Madinah misalkan. Nah, ibu-ibu di sana berarti sudah sunnahnya apa? Mengqashar sholat dan boleh untuk menjama sholat. Jika ibu-ibu terbangnya jam 3, kemungkinan untuk sholat asar di pesawat itu nanti tidak bisa menghadap kiblat, tidak bisa berdiri. Berarti kan rukun-rukunnya ini kemungkinan tidak akan terlaksana. Maka lebih utama ibu-ibu menjama. Tidak hanya mengqashar tapi juga menjama. Karena di waktu sholat asar kemungkinan tidak dapat melaksanakan rukunnya secara penuh. Maka ibu-ibu sholat tuh. Berapa sholatnya? 2-2 jika ibu-ibu sholatnya sendiri. Atau sholat bersama orang-orang yang safar. Jika ibu bermakmum sholat zuhurnya bersama pegawai bandara nih, sholat dia juga. Ternyata dia sholat zuhurnya 4. Maka ibu sholat zuhur bersama dia berapa? 4. Karena imam itu ada untuk diikuti. Nah nanti sholat asarnya setelah salam baru sholat asar berapa rakaat? 2. Sholat asar 2. Kalau ibu berangkat dari rumahnya jam 11.45. Pas sampai di depan jalan rumah, macet. Terdengarlah suara adzan zuhur. Tapi ibu-ibu tetap ke bandara itu. Sampai di bandara tadi sama jam 2. Berarti sholat zuhurnya berapa rakaat? Ini pas adzan zuhurnya masih di rumah nih. 2 apa 4? 4 apa 2? 4. Walaupun sholat sendiri? Nah, ibu-ibu perlu diperhatikan bahwa, mohon diperhatikan nih, harus fokus nih. Ibu-ibu bahwa qashar sholat itu bergantung kepada waktul ada, bukan waktu dukhulis sholat. Jadi bergantung kepada waktu pelaksanaan, bukan waktu masuknya sholat. Jika ibu-ibu masih di area rumah, sudah berkumandang adzan, tetapi ibu-ibu melaksanakan sholatnya di bandara, maka sholatnya itu diqashar. Kenapa? Karena waktu pelaksanaannya, bukan waktu masuknya. Sama kalau kembali juga dari safar. Ibu-ibu adzan zuhur ada di bandara. Asar masih di perjalanan. Sampai rumah jam 5. Mau sholat zuhur dan asar. Waktu masuk zuhur dan asar itu ibu-ibu masih musafir kan? Sholatnya jam 5 di rumah sebagai apa? Beres belum safarnya? Beres. Maka sholatnya bukan 2-2 tapi 4. Jadi patokannya waktul ada. Bukan waktu masuk sholat. Tapi waktu pelaksanaan sholat. Jelas nih masalah ininya? Baik. Lanjut tadi, ketika ibu-ibu ada di Madinah atau ibu-ibu ada di Mekah, sholatnya bagaimana? Apakah diqashar terus? Karena ibu sholat di masjid misalkan, maka yang terbaik sholat bersama imam. Jadi sholat misalkan sampai di Madinah, sholatnya bareng imam. Sholat maghrib, isya, zuhur, asar, subuh bareng sama imam. Nah nanti jika ibu-ibu mau menuju ke Mekah, misalkan biasanya itu hari keempat dari Madinah mau ke Mekah, maka sholat bersama imam 4 dan ibu-ibu nanti bisa langsung mengqashar asarnya dan menjama asarnya menjadi 2. Kenapa? Karena sholat bersama imam zuhurnya dan asarnya sholat sendiri. Atau ibu-ibu masbuk lagi di Madinah nih, ibu masbuk ke masjid, imam udah beres sholat isya, ibu-ibu terlambat, ibu sholatnya berapa? Berapa?
4 apa 2? 2, karena ibu-ibu sunnahnya qasar. Baik, itu kalau di Madinahnya 4 hari. Kalau ibu-ibu sudah dijadwal, ibu akan tinggal di Madinah atau di Mekah ini 6 hari. Datang hari Ahad, pulang hari Sabtu misalkan. Udah ada jadwalnya tuh. Berarti begitu sampai di tujuan, sudah terlepas dari hukum safar. Kenapa? Karena ibu akan tinggal di tempat itu lebih dari 4 hari. Dengan jadwal yang sudah ada. Maka ibu-ibu tidak boleh mengqasar di sana. Harus sholat 4 rakaat. Dan sebaiknya tidak menjama'. Jadi biasanya di Madinah itu 4 hari, di Mekah yang agak panjang. Maka kalau agak panjang, tadi lebih dari 4 hari, begitu sampai tidak ada qasar. Walaupun ibu sholat terlambat, maka sholatnya harus sempurna 4 rakaat. Jadi yang terbaik kalau ada sholat berjamaah, ikut berjamaah bersama imam. Tapi untuk wanita, sebetulnya dia boleh untuk sholat di hotel. Ya. Kalau mau ke masjid juga nggak boleh dilarang. Kalau mau di hotel juga lebih terjaga untuk mereka. Tapi kalau mau ke masjid tidak boleh dilarang. Tapi kalau mau sholat di hotel, ibu tinggal lihat. Kalau agendanya 4 hari atau kurang dari 4 hari, maka ibu sholatnya diqasar dan boleh untuk dijama'. Kalau sholat sendiri. Kalau sholat bersama imam, sempurna bersama imam. Kalau ternyata di tempat tersebut lebih dari 4 hari agendanya, maka kalau sholat di hotel, sholatlah secara sempurna. Sholatlah secara sempurna. Kecuali misalkan, saya ambil contoh terakhir. Ibu-ibu sudah di Madinah 6 hari misalkan. Berarti kan sholatnya sempurna. Di waktu pulang, ibu-ibu ke bandara. Maka itu sudah perjalanan safar lagi. Maka ibu-ibu berlaku lagi hukum safar. Jelas ya insya Allah? Insya Allah jelas, dan saya yakin banyak yang pusing juga sebenarnya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu berangkatnya kemana? Perjalanannya berapa jam? Dari Saudi. Ya, jadi begini Ibu. Jika ibu melakukan perjalanan pesawat yang mana ada waktu atau ada kemungkinan masih dapat waktu sholat ketika sampai, sebaiknya ditunda sampai ketika tiba. Contoh nih, ibu berangkat pas adzan maghrib pesawat terbang. Ternyata tujuan ibu itu ke Singapura misalkan. Sampainya itu malam. Berarti kan masih ada kemungkinan untuk menjama maghrib dengan isya. Maka sebaiknya nanti saja pas sampai lokasi dijama takhir maghrib dengan isya. Kenapa? Karena ibu pertama dapat melakukan rukun, berdiri sholat jika mampu, kemudian dapat menghadap kiblat. Itu yang pertama. Tetapi jika ibu perjalanannya ternyata itu sampai di lokasi itu pagi, ketemu waktu maghrib ibu di pesawat, tapi sampai di lokasi itu pagi, artinya ibu tidak mungkin menjama maghrib dan isya di tempat tujuan. Maka ibu harus sholat di pesawat. Sholatlah sesuai dengan keadaan. Kalau ibu naik pesawat Saudi Airlines, biasanya ada musolanya di belakang. Jadi kalau ibu sanggup berdiri, sholatlah berdiri di belakang. Kalau tidak turbulensi, sholat di belakang. Karena kenapa? Ibu dapat melaksanakan 2 rukun. Menghadap kiblat dan berdiri. Karena kalau sholat di tempat duduk, 2 hal itu nggak bisa dilakukan. Kecuali dalam kondisi yang urgent, pesawatnya nggak ada musolanya. Udah sholat sesuai keadaan. Berwudu tidak? Usahakan berwudu. Walaupun setiap anggota tubuh satu gerakan. Karena sudah cukup. Jangan langsung buru-buru tayamum. Kan ada 1 gelas air aja wudu udah cukup. Usahakan untuk menggunakan kaos kaki yang tebal ketika masih di bandara. Dalam kondisi berwudu. Sehingga nanti di pesawat kaos kakinya tidak usah dibuka lagi. Cukup diusap bagian atasnya. Dengan syarat menutup mata kaki dan tidak menerawang. Dipakai dalam keadaan suci. Ya. Jadi ibu bisa menggunakan hal tersebut. Agama ini mudah, dinu yusr. Bahkan jika ada seseorang yang mandi junub, yang janabah di pesawat, dia mimpi basah di pesawat misalkan.
Gimana nih, nggak mungkin mandi di pesawat. Airnya kurang. Apa yang harus dia lakukan? Silahkan dia bertayamum. Karena tayamum mengangkat dari hadas kecil dan hadas besar. Sholat. Kalau memang sampai di tujuan waktunya sudah habis. Tapi kalau sampai di tujuan masih bisa dijama', ya dijama' saja. Baik sebelum ataupun setelah sampai. Jadi kalau ibu melakukan perjalanan, saya terbang jam 11 siang, naik pesawat ke Papua. Sampai di Papua, sudah maghrib. Berarti kan zuhur dan asar ini nggak mungkin dijama' di tempat tujuan ataupun di tempat asal, betul? Bertemu zuhur dan asarnya di pesawat, maka silahkan jama' di pesawat. Apapun kondisinya, pakaiannya kena najis, nggak ada pakaian ganti, sholat. Jangan sampai tidak sholat di waktu sholat. Tapi kalau sampainya jam 4, nanti saja jama' takhir. Atau berangkatnya jam 2, ya jama' takdim. Ya, tapi kalau berangkat dan sampainya itu, waktu sholat itu nggak mungkin dilakukan di tempat asal. Karena belum masuk waktu dan tidak mungkin dilakukan di tempat tujuan karena sudah habis waktu, maka silakan sholat di pesawat dalam kondisi apapun seadanya. Ya, fattakullah mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Jangan dirapel sholatnya, nanti aja saya mau digabung zuhur, asar, maghrib, isya. Nggak boleh. Karena banyak di antara orang seperti itu. Dia rapel sholatnya, nggak boleh. Itu sholat di luar waktunya. Maka sholatlah pada waktunya semampu mungkin. Jelaskah ibu-ibu poin ini? Sama-sama. Jadi jika sholat tidak bisa dilakukan di tempat asal dan di tempat tujuan, di jama' takdim atau di jama' takhir, silahkan sholat di pesawat sesuai dengan kondisinya. Semaksimal mungkin. Bisa wudu, silahkan wudu. Tidak bisa, bisa tayamum. Tapi betul-betul pastikan ini nggak ada air, udah habis, silahkan tayamum. Bisa berdiri, silahkan berdiri. Bisa duduk, silahkan. Silahkan apa? Duduk. Ya. Dan ibu, mohon maaf nih terakhir. Wajah saya kelihatan nggak? Kelihatan. Baik, saya ingin contohkan. Bahwa sholat sambil duduk itu bukan dari awal sampai akhir duduk. Ibu hanya boleh sholat sambil duduk dalam kondisi yang memang tidak bisa dalam kondisi normal. Contohnya di pesawat yang tidak bisa itu apa? Ruku dan sujud. Jika di barisan belakang. Jika di barisan depan bisa ruku, tidak bisa sujud. Ya, saya itu mungkin tidak bisa ruku dan sujud, misalkan ibu-ibu di tengah. Maka bukan dari awal sampai akhir duduk, karena ibu-ibu berdiri dan i'tidal bisa apa? Bisa berdiri. Maka mulailah sholat dalam kondisi berdiri. Kemudian nanti ketika ruku baru duduk. Allahu Akbar, duduk. Agak membungkuk. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah, berdiri kembali. Nanti sujud baru duduk kembali. Sama juga kalau ada di antara ibu-ibu yang punya sakit kepala, dia tidak bisa sujud, habis operasi misalnya. Itu bukan duduk dari awal sampai akhir. Dia harus berdiri, sholat biasa. Berdiri, nanti ruku, pas mau sujud baru duduk. Jadi sholat sambil duduk itu boleh dari awal sampai akhir, memang bagi yang tidak sanggup sama sekali untuk berdiri. Atau di pesawatnya turbulensi. Pesawatnya begini terus, nggak bisa, harus pakai sabuk pengaman. Ya udah, sholatlah sambil duduk. Kalau tahu kondisinya normal, ya berdiri dulu saat i'tidal, nanti pas ruku, pas berdiri saat takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, pas ruku ya duduk, nanti i'tidal berdiri lagi, pas sujud duduk kembali. Ya, nanti tanyakan saja kepada, kan biasanya suka ada pembimbingnya, tanyakan berkenaan dengan jama, qosor dan lain sebagainya, insya Allah semuanya juga paham, nanti ditanyakan biar tidak salah. Karena saya yakin apa yang saya jelaskan pusing. Bagi sebagian mungkin ini agak rancu gimana, pengen ada yang ditanyakan lagi, nanti bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.